Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nafariska dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 25. Di sini saya menjelaskan pengertian tentang reformasi. Jadi, secara umum reformasi bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada masanya. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu yang namanya era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah di kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya di pemerintah saja. Tujuan dari reformasi ini yaitu yang pertama, menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Yang kedua, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menghapus dan menghilangkan cara hidup yang kebiasaan dalam bermasyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan reformasi, seperti KKN, terus kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan yang namanya penyelewangan yang lainnya. Dari semua itu, penyebab timbulnya reformasi yaitu yang pertama, semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat sebagai akibat krisis yang namanya multidimensi yang berkepanjangan dan terus menerus terjadi. Yang kedua, terjadi penyimpangan dan penyelewangan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum. Yang ketiga, penyelenggaraan negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan yang sangat merugikan dan menekan, terutama dalam kehidupan rakyat keseluruhan. Yang keempat, perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Dan yang terakhir, yang kelima, reformasi harus menggunakan landasan seperti kerohanian yang berupa falsafah dasar negara Pancasila. Jadi tujuan reformasi ini adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Itu yang lebih menonjolnya. Hal ini juga yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal, seperti kehidupan politik, ekonomi, dan yang terakhir hukum. Pada awal kelahiran pada tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan yang namanya legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tersebut menimbulkan krisis yang namanya multidimensi, seperti krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, krisis ekonomi, hingga krisis kepercayaan. Akhirnya meletuslah gerakan reformasi pada 1998 itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.